Selamat bertemu kembali dengan saya Suhu. Kali ini kita akan belajar menggunakan harga dan angka. Beberapa saya daftarkan di sini yang akan kita pelajari, yaitu menghitung jarak antar harga dalam pips. Kemudian menggunakan angka poin seperti sebelumnya kita sudah ada. Oh belum, oke. Kita akan pelajari poin. Kemudian menghitung tinggi suatu bar. Nah, ini bar ya. Berapakah tinggi bar tersebut dalam pips? Kemudian menggunakan markup. Nah, nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian mengetahui apakah satu bar sedang bullish atau sedang bearish, tapi melalui coding. Kalau ini kita lihat ada yang sedang bullish, ada yang bearish. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya di dalam coding? Menggunakan coding. Kemudian mencari indikasi sideways. Nah, apakah sekarang sedang sideways? Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan coding. Baik. Yang pertama adalah menghitung jarak antar harga dalam pips. Di sebelumnya kita sudah punya harga high, sudah punya harga low. Jadi ini ya P high dan P low. Oke. Coba kita hitung sekarang perbedaan antara high dan low tersebut di dalam ukuran pips ya. Oke, ini saya pindahkan ke atas. Nah, sekarang kita buat satu variabel baru buat tipe data double dengan nama gap ya, gap. Lalu kita buat perhitungannya. Gap adalah P high dikurang P low ya. Harga high ya selalu lebih tinggi dari harga low ya, kecuali mengenai open dan close. Open bisa lebih tinggi dari close dan close bisa lebih tinggi dari open. Menurut Anda, apakah cara mendapatkan selisih harga antara high dan low ini sudah benar, sehingga gap akan menghasilkan jumlah pips? Untuk mengetahui kebenarannya, langsung saja kita coba. Kita tempatkan di bagian atas. Kopikan saja bagian atas ini. As kita ganti dengan nama gap. Ini adalah gap. Lalu coba kita compile. Yap, gap di atas ini terlalu tinggi ya, terlalu banyak komanya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau harga high dikurang harga low belum mendapatkan pips. Jadi bagaimana untuk mendapatkan tipsnya? Kita buat contoh simulasinya.
harga high adalah 1.3413, sedangkan harga low-nya adalah 1.3407. Dengan perhitungan matematika sederhana, bila mana kita mengurangkannya, maka hasilnya adalah 0,0006. 6 ini adalah sebenarnya pipsnya. Sedangkan 0,0006 ini adalah selisih harga. Mengubah harga menjadi pips adalah dengan membaginya dengan poin. Jadi ini harus dibagi dengan poin. Apa sih poin itu? Bila mana kita ingin mengubah ini menjadi 6, maka harus kita kalikan dia dengan berapa? Dengan 1000. Dengan 1000 ya. Kemudian 1000, 1, 2, 3. Oh, bukan 1000, tapi 10.000. Sehingga dia akan menjadi 6 nanti. Atau bisa juga bukan dikali dengan 10.000, tapi 0,0006 bisa dibagi dengan 0,0001. Sama saja. Apakah dikali 10.000 atau dibagi 0,5, maka hasilnya akan menjadi 6. Jadi di dalam dari MetaTrader kita bisa mendapatkan poin dari masing-masing simbol. Beda simbol akan beda poinnya, ya, karena jumlah di belakang angkanya, di belakang komanya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau USD/JPY dia cuma 2 di belakang koma. Nah, sekarang ini ada 4. Jadi caranya adalah kita bagi dengan poin per poin. Oke. Kita cari poinnya dengan menggunakan cara seperti yang di atas ini. Ya. Kita buat saja di sini. Karena poin itu tadi pecahan, maka kita ubah end point. Maka end point ini adalah double. Market info dengan simbolnya pair, kemudian mode-nya mode point. Jadi simpelnya poin itu adalah menghitung jumlah digit yang di belakang, tergantung kepada jumlah digit di belakang koma. Jika 4 digit di belakang koma, maka poin adalah 0,0. Jadi mengikuti jumlah angka di belakang koma. Oke, saya hapus ya. Nah, karena ini perhitungannya sudah pips, maka tipe data double bukanlah tipe data yang tepat untuk pips, tetapi integer. Karena pips tidak pernah setengah ya, setengah pips, 10 pips, enggak, 0,2 pips, enggak, tapi selalu bulat. Oke, poin di sini kita coba tanpa menggunakan endpoint. Nanti kita akan gunakan endpoint. Kita coba dulu dengan menggunakan poin. Kita compile. Ya. Gap-nya 5. Oke. Coba lagi 5 ya.
Jadi kadang-kadang karena perhitungan double, bisa ada selisih begitu karena 0,0 sekiannya. Kemudian kalau pakai ini endpoint, ya, jadi sama ya hasilnya. Oke. Ternyata bar sudah ganti ya. Sekarang sudah bar yang baru sehingga harganya berubah. Oke, kita coba ini ubah double. Nanti compile. Nah, Anda perhatikan di sini nilainya adalah 10,00 sekian ya. Tetapi bila mana kita gunakan integer tipe datanya, kita compile, hasilnya adalah 9. Oke. 9 ya di sini. Kenapa hal itu bisa demikian dan bagaimana untuk mendapatkan yang sebenarnya? Kalau kita lihat di sini P high inilah double, tipe data double, dan P low adalah tipe data double. Artinya bilangan pecahan. Nah, pengolahan bilangan pecahan dan kemudian berikan nilainya kepada tipe data integer, maka hasilnya akan bisa berbeda. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya sesuai dengan yang sebenarnya? Nah, caranya adalah dengan menambahkan kode run, buka kurung, lalu tipe data. Oke, kita compile. Nah, hasilnya 10 ya. Dan nilai sebenarnya. Jadi pakai round. Jadi sekarang kita sudah bisa mendapatkan jarak antar harga di dalam pips. Yang ini menghitung jarak antar harga dalam pips. Kemudian kita juga sudah menggunakan point ini. Kemudian kita juga sudah menghitung tinggi bar sekaligus. Nah, tapi kita belum menggunakan markups apa sih? Kita coba menghitung bukan tinggi bar, tetapi kita coba menghitung tinggi dari open ke close. Ya, open ke close dan close ke open. Supaya kita bisa menghitung besar body. Oke, ini tambahan. Menghitung tinggi body. Nah, body yang dimaksud tidak termasuk sumbu ya, tidak termasuk sumbu. Jadi body itu adalah ini ya, sorry. Yang terhitung kepada body adalah soalnya ini. Sedangkan ini adalah sumbu dan ini adalah ekor. Oke, jadi sekarang kita mau hitung body. Jarak mulai dari open ke close atau close ke harga open. Nah. Oke, jadi caranya gampang saja. Kita buat satu variabel baru. Nah, ini kita bisa gabung ke atasnya. Ini saja. Kemudian tinggi bar dalam pips.
dan ini adalah body integer TB aja ya, tinggi body, tinggi body sama dengan P open kurang P close. P open kurang P close ya. Sekali lagi kita harus menggunakan for point. Kemudian kita juga menggunakan map from. Mari kita tampilkan tinggi bodinya. Kita compile. Nah, tinggi body adalah -1. Oke. Artinya, jika tinggi body -1 berarti harga close lebih tinggi, berarti harga open lebih rendah. Nah, mari kita lihat barnya, yang mana yang dimaksud bar dari ini, open ke close. Karena ini shift-nya 2, berarti bar ketiga ya, bar nomor 2. Bar nomor 2 adalah 0, 1, 2. Oke. Saya perbesar dulu. Kita pakai ini. Ya, ini 1, 2 open. Dan di sini 1, 3. Jadi sesuai dengan open dan close. Oke. Jadi dengan cara ini kita bisa mengetahui, nah jika P open yang duluan kita buat berarti bila mana dia minus itu artinya barnya sedang bullish. Tetapi bila mana dia positif berarti dia sedang bearish. Nah, misalnya kita ubah P close, dia P close dikurang P open, maka kita compile. Nah, hasilnya jadi 1 karena dia harga pre-close dulu dikurang pre-open. Terserah jika kita ingin menggunakan ini menjadi sebuah indikator, maka kita tentukan dulu ciri-cirinya bagaimana. Apakah jika dia positif akan berarti menunjukkan dia sedang bullish, atau bisa juga yang negatif menunjukkan sebagai bullish. Jadi tergantung yang mana yang dikurangkan. Nah, ini masih belum tinggi body, karena tinggi body tidak mungkin negatif ya. Nah, untuk mengubah apapun hasilnya akan tetap dia positif. Nah, disitulah digunakan markup. Oke. Misalnya kita coba yang nilai minus ya, nilai minus. Oke, sekarang yang kita buat ini P close kurang P open berarti harga positif itu artinya dia sedang bullish, harga negatif artinya sedang bearish. Oke, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Kita coba ke 4 ya. 4. Berarti open 4 dan close-nya 4.
kita compile, nah hasilnya minus ya. Nah, itu udah data dari harga ini. Oke, sekarang kita minus. Bagaimana untuk mengubahnya jadi positif? Semua hasilnya PB sama dengan markup PB. Jadi kita compile, nah hasilnya jadi positif ya. Kita lihat sini hasilnya positif. Sebelumnya bila mana ini tidak ada, compile, hasilnya adalah negatif. Itulah fungsi dari markup. Pengertian dari markup ini adalah mencari nilai absolut, baik positif ataupun negatif, diubah. Jadi semuanya datanya adalah positif. Oke. Nah, menggunakan mencari tinggi body kita sudah, kemudian markup juga sudah, kemudian mengetahui apakah suatu bar sedang bullish atau sedang bearish, ya sudah, karena kita sudah mengetahui tinggi bodinya. Jadi bila mana tinggi body positif, ya tanpa menggunakan ini ya, tanpa menggunakan mata, bila mana tinggi body positif berarti itu sedang bullish, dan bila mana dia negatif itu artinya sedang bearish. Oke. Sekarang kita mencari indikasi sideways melalui coding. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui apakah dia sedang sideways atau tidak? Kita coba perkecil ini. Nah, ya, contoh dari sideways ya di sini ya, sekitar sini. Sedang sideways. Nah, bagaimana cara untuk menemukannya? Kita coba dia ukur. Berarti dia di bar keberapa nih sekarang? Nah, kita bar ke 23 ya. Bar ke 23. Nomor bar 23 ya, nomor bar 23 mulai dari sini 23 sampai di sini. Oke. Nah, ini berapa barkah dari sini ke sini? Sekitar 17 bar. Mari kita buat decoding 23 dan 17 bar. Kita dulu. Bar nomor 23 startnya, kemudian sebanyak 17 bar. Mencari indikasi sideways. Nah, menurut Anda fungsi apa atau rumus apa yang digunakan untuk mencari ini? Apakah dia sideways atau tidak? Kita mencari lowest dan highest. Kita mencari lowest dan highest. Untuk mencari lowest dan highest tadi, kita coba buat dulu. Oh ya, kita menggunakan ini aja. The highest sekarang the lowest. Berarti
kita harus membuat ketentuan dari sideway. Misalnya saya buat satu variabel dengan tipe data integer, sideway size sama dengan misalnya 60. Ini dalam ukuran bits. Lalu kita ukur gap dari yang sekarang ini. Nah, kita buat integer. Kita mau menghitung selisih antara harga tertinggi dan harga terendah dari ini tadi, supaya ketahuan apakah dia sedang sideway. Dan ketentuan sideway kita adalah di bawah 60 pips. Jadi bila mana range-nya masih dalam 60 pips, maka kita anggap dia sebagai sideways. Maksudnya adalah harga misalnya ini ya sebagai tertinggi, dari sini sampai misalnya ke sini sebagai terendah. Bila mana pitch-nya masih 60, maka itu adalah sideways. Kita lihat ini, kita sebutkan nama selisihnya adalah sideway gap. Sideway gap adalah kita copy aja ini. Lalu high dan low-nya kita ubah sesuai dengan ini. Jadi P highest dengan P lowest. Nah, tapi kita cocokkan dengan ukuran yang kita buat tadi. Inilah nah, dia akan cek bar sebanyak 17 bar. Ini juga 17 bar juga. Mode-nya bukan close, tapi mode-nya high. Dan mode lowest-nya adalah mode low. Karena kita mau cari harga terendah dari 17 bar terakhir. Dari sebanyak 17 bar yang dimulai dari bar ke 23. Lalu kita buat logikanya. Kita buat dulu string. String dengan nama is sideway atau sideway info. Sideway info. Sideway info. Lalu kita buat logika seperti yang kita sudah belajar sebelumnya. Nah, jika sideway gap lebih besar dari sideway size, jika lebih dari 60 pips, maka artinya apa? Artinya adalah dia sedang tidak sideway. Kita buat di sini tidak side.
sideways, sideways-nya. Sedangkan di sini sideways info ini kita buat informasinya adalah sideways. Lalu kita tampilkan sini informasi dari sideways size-nya, kita informasi tampilkan. Kemudian sideways yang sedang kita cek, lalu kita tampilkan juga hasil dari sideways infonya. Oke. Sekarang kita compile. Oh, ini ada error. Compile. Nah, kita lihat hasilnya. Dia katakan sideways. Oke, sideways gap-nya 9. Apa benar? Kita cek dulu apakah 9. Cek dulu ya. Nah, secara kasat mata aja ini ya kelihatan di sini yang paling tinggi, lalu kita cek ke sini. Ini saja sudah 26 ya. Oke, berarti mungkin ada yang tidak pas. Kita coba cek. Nah, ini tentu saja P highest ini adalah bukan I close tetapi I high ya, I high, dan ini ke lowest adalah I low. Kita compile ke 16 bit dengan datanya adalah yang tertinggi 36, bar ke 36, dan yang terendah adalah bar ke 24. Kita coba perdekat dulu. Nah, bar ke 1, bar ke 32 ya, itulah yang tertinggi, sedangkan yang terendah adalah ke 24. Berarti ini adalah ini ya. Saya cari dulu ini sudah pas nih. Ini bar ke 24, cari berarti ya harus nomor 23. Oke, ini dia. Berarti masih salah. Mungkin ada yang silap di sini. Ternyata kesalahannya adalah di sini. Kita buat eksperimen sebelumnya. Lalu kita compile dan kita lihat hasilnya di MetaTrader. Baru ke 33 yang tertinggi. Nah, ada yang ke 33. Sampai ke ya, tentu ini ya 33, dan yang terendah adalah
bar yang ke-25. Nah, untuk ini ya. Jadi kita geser sampai kita ukur saja. Jadi hitungannya benar. Bila mana kita perbesar range-nya, misalnya kita startnya bukan di 23, tapi di 15 misalnya, apakah dia masih sideways? Kita compile. Nah, tidak sideways ya, karena sudah masuk di area ini. Nah, sebenarnya di normalnya kita akan cek mulai dari bar yang ke 0 sebanyak berapa bar ya, tergantung kita sendiri yang atur ya, tergantung ke misalnya ke 15 atau 16. Kita compile. Sekarang dia kondisi sekarang itu adalah tidak sideways. Tetapi bila mana EA ini kita jalankan pada waktu di sini, nah misalnya pada waktu masa misalnya di sini ya, maka dia akan menunjukkan indikasi sideways. Dan bila mana dia sudah masuk ke daerah sini misalnya, EA-nya akan menyatakan bahwa sekarang tidak sideways. Dan dalam kondisi sekarang di sini, EA-nya bilang bahwa sekarang tidak sideways karena range-nya sudah lebih besar dari 60 feet. Jadi kita sudah berhasil untuk mencari kondisi sideways atau tidak sideways. Nah, melalui coding. Tentang ketentuan sideways, ya kita atur sendiri menurut strategi kita. Bila mana misalnya di bawah 40 feet atau 50 feet, terserah, dan bar yang kita tes, kita bisa atur. Dan ini kita bisa ubah misalnya jadi variabel. Di sini kita buat integer, apa namanya, sideway bar limit misalnya, apakah 17 bar, tentang bahasa limitnya sideway bar aja, perhitungan dari berapa bar dia ketentuan sideway, lalu kita ganti ke sini, kita compile. Nah, jika kita ingin menggunakan strategi sideway ini, apakah menghindari atau mengincar sideway, ya kita tinggal cari kondisi yang begini. Bila mana sideway, maka apa yang kita lakukan, dan bila mana tidak sideway, apa yang akan kita lakukan. Apakah membuat order atau close order, itu akan kita pelajari di berikutnya mengenai close order dan open order. Nah, demikianlah pelajaran kali ini tentang menggunakan harga dan angka serta mencari indikasi sideways dengan menggunakan fungsi pencarian harga tertinggi dan harga terendah. Terima kasih atas waktu Anda untuk belajar bersama dengan saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Tetaplah semangat. Salam profit.